Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ade Hadi. Ya, pada video kali ini saya akan membahas lanjutan mengenai hambatan di dalam perdagangan internasional. Nah, jadi ini adalah bagian kedua video di mana akan kita bahas mengenai hambatan di dalam perdagangan internasional. Nah, pada video sebelumnya sudah saya bahas mengenai hambatan di dalam perdagangan internasional berupa kebijakan tarif. Dan pada video kali ini akan kita bahas mengenai hambatan perdagangan internasional yang berupa hambatan non tarif atau non tarif barriers. Apa saja hambatan-hambatan non tarif tersebut? Ini akan kita bahas pada video kali ini. Nah, sebelum kita bahas mengenai hambatan non tarif dalam perdagangan internasional, akan saya bahas sedikit mengenai beberapa kritik dari perdagangan internasional, yang khususnya berkaitan dengan perdagangan bebas. Jadi walaupun perdagangan bebas ini dianggap dapat meningkatkan kesejahteraan secara global dengan terciptanya produktivitas yang tinggi dari produsen dan juga social utility yang tinggi dari konsumen, tapi kritik terhadap pemberlakuan kebijakan perdagangan bebas ini tetap ada. Nah, kritik tersebut didasarkan pada dua argumen. Yang pertama adalah argumen ekonomi, yang di sini kritik terhadap perdagangan bebas berkaitan dengan argumen ekonomi. Yang pertama adalah bahwa perdagangan bebas itu hanya menguntungkan negara maju. Kenapa? Karena negara maju itu dianggap sudah lebih siap untuk bersaing, sedangkan pada negara-negara berkembang ini mereka merasa belum siap. Kemudian yang kedua adanya campur tangan perusahaan asing. Artinya bahwa di dalam perdagangan bebas ini perusahaan asing yang besar ini akan mampu masuk ke dalam suatu negara sehingga peranan pemerintah di suatu negara ini akan bisa dikurangi dengan adanya campur tangan perusahaan asing. Kemudian perdagangan bebas yang dikatakan adalah perdagangan bebas ini hanya bermanfaat bagi segelintir orang kaya yang ada dalam suatu negara tersebut. Artinya orang-orang yang punya banyak modal ini merasa akan lebih diuntungkan di dalam perdagangan bebas. Kemudian yang selanjutnya bahwa perdagangan bebas itu akan menambah yang disebut sebagai offshoring. Nah, offshoring ini adalah strategi untuk melibatkan pemindahan operasi manufaktur atau layanan pelanggan ke lokasi yang ada di luar negeri yang punya biaya lebih rendah. Kemudian yang selanjutnya ada mobilitas modal dan keunggulan bersaing ini sering menyulitkan. Kemudian yang selanjutnya adalah bisa timbulnya gelombang ekonomi. Ini adalah gelombang ekonomi ini ditafsirkan sebagai fenomena mengenai lonjakan harga aset ke level yang jauh lebih tinggi di atas nilai fundamentalnya. Kemudian yang kedua adalah argumentasi berdasarkan sosial politik. Yang pertama adalah bahwa perdagangan bebas itu mengikis keanekaragaman budaya. Artinya bahwa semua budaya itu akan menjadi satu, menjadi suatu bentuk yang sifatnya global. Kemudian yang kedua menyebabkan ketergantungan. Kemudian negara-negara berkembang ini akan tergantung pada negara maju. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa perdagangan bebas itu mengikis keamanan nasional tadi dengan banyaknya campur tangan perusahaan asing yang masuk sehingga peranan pemerintah ini menjadi berkurang. Kemudian yang selanjutnya ada regulasi dan aturan hukum itu menjadi lebih rumit. Kemudian selanjutnya adalah konsekuensi keuangan ini akibat adanya pergerakan modal. Dan yang terakhir adalah bahwa stabilitas ini sulit dikontrol.
Nah, nah seperti apa? Akan kita bahas ya hambatan yang ada di dalam perdagangan internasional. Yang pertama adalah hambatan yang bersifat non tarif ya, atau non tarif barrier. Ya, ini adalah hambatan masuk atau keluarnya barang dan jasa dari dan ke dalam suatu negara tanpa penggunaan tarif atau pajak tertentu. Ya, biasanya lebih bertujuan untuk melindungi atau proteksi ya, karena tidak memberikan pemasukan bagi negara. Ya. Nah, ini bentuknya dapat berupa suatu kuota impor atau kuota ekspor. Ya. Nah, terdapat beberapa jenis ya kebijakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah ya tergantung pada kondisi perdagangan yang dihadapi. Oke, kita bahas yang pertama adalah mengenai kuota. Kuota dalam hal ini adalah kuota impor adalah pembatasan ya secara langsung terhadap jumlah barang yang boleh diimpor dari luar negeri untuk melindungi ya kepentingan industri dan konsumen. Ya, artinya di dalam kuota impor ini ada pembatasan barang ya yang boleh masuk ke dalam suatu negara. Nah, pembatasan ini biasanya diberlakukan dengan memberikan lisensi ya kepada beberapa kelompok individu atau perusahaan domestik ya untuk mengimpor suatu produk ya yang jumlahnya dibatasi. Ya, kuota impor ini dapat digunakan untuk melindungi sektor industri tertentu ya dan neraca pembayaran suatu negara. Ya, artinya dengan melakukan suatu kuota impor ya suatu negara ini bisa melindungi ya industri-industri tersebut ya yang artinya bahwa jumlah barang yang masuk ya itu akan kita batasi ya sehingga kebutuhan masyarakat ya di negara tersebut ya itu bisa dipenuhi ya dari produksi yang dihasilkan oleh industri yang ada di dalam negeri. Kemudian melindungi juga ya yang kedua adalah neraca pembayaran ya dari negara tersebut ya artinya dengan adanya pembatasan impor ya pembayaran ke luar negeri ya ini akan bisa dikurangi. Nah, negara maju ini pada umumnya memperlakukan kuota impor ya untuk melindungi sektor pertaniannya ya. Sedangkan negara-negara berkembang ini melakukan kebijakan kuota impor untuk melindungi sektor industri manufakturnya ya. Dan juga untuk melindungi kondisi neraca pembayaran ya. Karena pada negara berkembang ya ini biasanya industrinya baru berdiri ya sehingga mereka akan sulit ya untuk bersaing dengan produk yang dari negara yang lebih maju. Nah, menurut Binder dan Linder ya, kuota ini merupakan hambatan non tarif ya yang banyak digunakan untuk membatasi ya masuknya impor barang dan jasa. Ya, pemberlakuan kuota ekspor atau kuota impor pada umumnya dilandasi pada dua alasan. Nah, yang pertama adalah sebagai jaminan ya kemungkinan kenaikan pengeluaran ekspor atau impor akibat persaingan perdagangan luar negeri yang semakin buruk. Yang kedua adalah penerapan kuota yang memberikan kekuatan dan fleksibilitas administrasi ya kepada pemerintah. Nah, sedangkan macam-macam kuota ya. Yang pertama ada yang disebut sebagai absolute atau unilateral kuota. Ini adalah sistem kuota yang ditetapkan secara pihak ya, tanpa suatu negosiasi. Ya, artinya suatu negara ya itu memberikan kuota ya impornya ya tanpa persetujuan dari pihak lain. Kemudian yang kedua ada negosiasi atau bilateral kuota, yaitu sistem kuota yang ditetapkan atas kesepakatan atau menurut perjanjian. Ya, artinya ada suatu negara ya atau dua negara itu membuat suatu kesepakatan atau suatu perjanjian ya berapa jumlah barang yang bisa mereka impor atau mereka ekspor ya, di antara negara tersebut. Kemudian yang ketiga ada tarif kuota, yaitu pembatasan kuota yang dilakukan dengan mengkombinasikan sistem tarif dengan sistem kuota. Ya, artinya ya, barang yang diimpor ya selain dibatasi jumlahnya, ini juga akan dikenakan tarif. Ya.
atau pajak tambahan. Kemudian yang keempat ada yang disebut sebagai mixing quota, yaitu pembatasan impor ya bahan baku tertentu untuk melindungi ya, industri yang ada di dalam negeri. Kemudian kebijakan yang kedua yang disebut sebagai pengikangan ekspor ya, secara sukarela atau voluntary export restraint ya, atau fair. Ini adalah ya, suatu bentuk pembatasan kuota ya, atas jangkauan atau tingkat intensitas hubungan perdagangan internasional yang dikenakan oleh pihak negara pengekspor ya, bukan oleh pihak pengimpor. Ya, fair ini pada umumnya dilaksanakan atas permintaan negara pengimpor ya, dan disepakati oleh negara pengekspor untuk mencegah ya, pembatasan lainnya yang mungkin saja ya, bisa lebih ketat. Nah, konsep ini mengacu pada kasus ya, di mana negara pengimpor ya itu mendorong atau bahkan memaksa negara lain untuk mengurangi ekspornya secara sukarela ya, dengan ancaman bahwa negara pengimpor ya ini akan melakukan hambatan ya perdagangan yang lebih keras lagi. Nah, kebijakan ini ya ini dilakukan berdasarkan kekhawatiran ya akan lumpuhnya sektor tertentu dalam perekonomian domestik ya, akibat impor yang berlebihan. Nah, pembatasan ekspor ini secara sukarela ini ya, sebenarnya kurang efektif ya, karena pada umumnya ya negara pengekspor itu enggan ya untuk membatasi arus ekspornya secara sukarela ya. Pembatasan ekspor ini justru akan memakan biaya yang lebih mahal ya bagi negara pengimpor ya, karena lisensi impor yang bernilai tinggi ini justru diberikan kepada pemerintah atau perusahaan asing. Kebijakan yang ketiga adalah hanya kebijakan untuk menggunakan komponen domestik. Ini adalah peraturan pemerintah yang mewajibkan ya pelaku usaha untuk menggunakan sebagian dari bahan baku ya atau faktor produksinya dari dalam negeri. Nah, kebijakan penggunaan bahan domestik ini adalah kebijakan untuk memajukan sektor lain ya, terutama di dalam sektor industri. Nah, implikasi ya dari kebijakan tersebut adalah ya adanya pembukaan lapangan kerja ya, dan juga efek lain yang mungkin diharapkan ya. Di sisi lain ya kebijakan tersebut ini sangat didukung oleh perusahaan ya, terutama oleh perusahaan multinasional. Nah, contohnya ya penggunaan komponen dalam negeri ya, jadi kalau di Indonesia itu yang pemerintah mewajibkan ya, misalkan perusahaan sepatu Adidas ya yang ada di daerah Tangerang ini untuk menggunakan sebagian bahan baku dari sepatu yang mereka produksi ya berdasarkan dari bahan baku yang ada di Indonesia. Nah, sehingga ya Adidas ini hanya menggunakan ya komponen ya yang buatan negara asalnya ya itu pada lapisan kulit luar dan pada bagian sol sepatunya ya, sedangkan bagian yang lain itu menggunakan komponen lokal dari Indonesia. Kemudian kebijakan yang selanjutnya yang disebut sebagai subsidi ekspor. Nah, kebijakan subsidi ekspor ini adalah selain kebijakan yang bersifat protektif ya dalam perdagangan, juga dikenal dengan kebijakan promotif ya untuk mendorong pertumbuhan perdagangan yang ada di dalam negeri atau ekspor. Nah, pengertian ya dari subsidi ekspor ini adalah pembayaran ya oleh pemerintah ya dalam jumlah tertentu kepada suatu perusahaan ya atau perseorangan yang giat menjual barang ke luar negeri. Nah, contohnya ya apabila ya harga normal ya suatu barang itu sebesar $3 ya. Nah, ini agar harga tidak terlalu melonjak di negara impor ya, pemerintah memberikan subsidi ya sebesar $1 ya. Jadi harga barang tersebut ya itu menjadi $2 ya, dengan harapan ya produk tersebut mampu bersaing di pasar internasional. Ya. Artinya dengan adanya subsidi ekspor ini ya, pemerintah akan terbebani ya. Walaupun terjadi suatu ekspor ya, tapi pemerintah
ya harus mengeluarkan uang ya untuk memberikan subsidi. Kemudian ya kebijakan ya yang lain ini biasanya ya masing-masing negara itu memiliki ya kebijakan yang spesifik ya terhadap perdagangan luar negerinya. Ya, contohnya ya kalau Indonesia itu punya kebijakan harga dasar. Ya, artinya bahwa semua produk ya atau beberapa produk itu punya harga yang sama atau penyeragaman harga, misalkan pada harga padi ya, minyak tanah, gas dan sebagainya. Ya, contoh yang lain ya itu ya ada kebijakan berupa tarif rate kuota ya. Jadi pembentukan kuota ya, atau tarif itu berdasarkan pada kuota rata-rata ya. Kemudian juga ada program re-ekspor ya, artinya ya negara tersebut ya mengimpor barang ya kemudian ya dijual lagi ke negara yang lain untuk ekspor ya. Lalu juga punya kebijakan pembayaran dalam bentuk natura atau payment in kind ya. Artinya bahwa ada ya suatu kebijakan pembayaran ya tidak berupa cash ya, tetapi pembayaran tersebut itu dilakukan dengan memberikan atau dilakukan dengan bentuk barang ya, pembayaran dalam bentuk barang ya. Ini pernah juga terjadi ya di dalam kebijakan ya pembayaran ya antara Indonesia dengan Thailand ya, dimana pada saat ya kita pernah ya mengekspor ya produk ya berupa pesawat ya, pesawat terbang ya, itu dibayar tidak dengan uang ya tetapi dengan bentuk beras ketan. Ini adalah ya kebijakan pembayaran dalam bentuk natura ya, contoh kebijakan pembayaran dalam bentuk natura. Nah, kebijakan selanjutnya itu yang disebut sebagai kebijakan dumping. Nah, dumping ini adalah ekspor ya dari suatu komoditi ya dengan harga jauh di bawah pasaran ya, atau penjualan komoditi ke luar negeri dengan harga jauh lebih murah ya dibandingkan ya dengan harga penjualan yang ada di dalam negeri atau penjualan domestik. Nah, dumping ini diklasifikasikan menjadi 3 golongan. Ya. Yang pertama adalah yang disebut sebagai dumping terus-menerus ya, atau international price discrimination. Ya. Ini adalah kecenderungan ya terus-menerus dari suatu perusahaan monopoli ya, monopoli domestik untuk memaksimalkan keuntungannya ya, dengan menjual suatu komoditi dengan harga lebih tinggi di pasaran domestik ya. Sedangkan harga yang dipasang di pasar luar negeri itu sengaja dibuat lebih murah. Yang kedua ada yang disebut sebagai dumping harga yang bersifat predator atau predatory dumping. Ini adalah praktek penjualan komoditi di bawah harga yang jauh lebih murah ya ketimbang harga domestiknya. Nah, proses dumping ini ya pada umumnya berlangsung sementara ya. Namun diskriminasi harga ini sangat tajam ya sehingga dapat mematikan ya produk pesaing dalam waktu singkat. Nah, yang ketiga yang disebut sebagai dumping sporadis atau sporadic dumping. Ini adalah suatu komoditi ya di bawah harga ya, atau penjualan komoditi ke luar negeri dengan harga yang sedikit lebih murah ya daripada produk domestik ya. Namun hanya terjadi ya saat ingin mengatasi surplus komoditi ya yang sesekali terjadi ya tanpa menurunkan harga domestik. Ya, artinya di sini kalau suatu perusahaan atau suatu industri itu punya kelebihan produksi ya dia akan melakukan suatu dumping sporadis ya. Nah, dia akan mengekspor ya barang kelebihan produksinya ke luar negeri ya dengan harga yang murah, tetapi harga di dalam negeri itu tetap sama. Kemudian dampak ya dari kebijakan perdagangan tersebut ya ini ya pada kebijakan tarif ya
Ini untuk surplus konsumen ya, ini akan meningkat ya, sedangkan pada kuota impor ya, ini juga surplus konsumen akan meningkat ya. Kebijakan subsidi ekspor ya, surplus konsumen juga meningkat. Udah pengen impor ya, secara sukarela ini juga akan meningkatkan ya surplus produsen. Nah, sedangkan surplus konsumen ya, baik pada kebijakan tarif ya, kuota impor, subsidi ekspor maupun pengikat impor ini akan menjadi turun. Ya. Kemudian pendapatan pemerintah ya, pada kebijakan tarif ini akan meningkat. Ya, karena dengan pengenaan tarif ya, ini pemerintah akan mendapatkan pendapatan. Ya. Kemudian dengan kebijakan kuota impor ini pendapatan pemerintah ya, ini akan turun. Ya. Kemudian ya, dengan subsidi ekspor ini pendapatan pemerintah tidak berubah ya, karena yang justru memperoleh pendapatan itu adalah para pemilik lisensi. Kemudian pengenaan impor secara sukarela ini juga pendapatan pemerintah tidak berubah. Kemudian ya, pada dampak ya untuk kesejahteraan sosial secara keseluruhan ya, dengan kebijakan tarif ini menjadi tidak pasti, yang ada bisa naik, yang ada bisa turun. Kemudian kalau dengan kuota impor ya, kesejahteraan sosial ya secara keseluruhan ini akan turun ya, karena jumlah barang yang masuk ya ke dalam satu negara ini dibatasi ya, sehingga produsen dalam negeri ini akan mendominasi ya, sehingga mungkin harganya tidak akan turun ya, sehingga kesejahteraan sosial secara keseluruhan itu menjadi turun. Kemudian subsidi ekspor ini menjadi tidak pasti ya, bisa naik atau bisa turun ya. Kemudian pengenaan impor ya itu menjadi turun. Nah, demikian tadi ya video saya mengenai hambatan perdagangan internasional bagian kedua ya, yang membahas mengenai hambatan non tarif atau non tarif barrier ya. Saksikan terus ya video saya berikutnya ya, semoga bermanfaat dan menambah wawasan saudara. Nah, sekian dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.